Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Ramadan dari kelas 19 3B26 ingin mempresentasikan hasil tugas yang saya sudah buat berupa gagasan futuristik konstruktif dari 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia tentang narkoba yang mempunyai judul Pentingnya Peran Orang Tua sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. Untuk materi kali ini, saya akan membahas 3 materi, yaitu di bab 1 yang merupakan pendahuluan, bab 2 masalah dan faktor permasalahan, dan yang terakhir bab 3 berupa pembahasan. Kita mulai dengan bab 1, pendahuluan. Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan tinggi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi kawasan transit peredaran narkotika. Akan tetapi, sudah menjadi sebuah target pasar penjualan narkotika yang sangat menguntungkan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya faktor yang terlibat di dalamnya, seperti akses penyelundupan yang masih terbilang mudah, banyaknya permintaan akan jenis narkotika tertentu seperti methamphetamine atau ekstasi di Indonesia dan faktor lainnya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba juga disebut sebagai zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, menurut Bahrani et al. 2013. Narkotika juga dibagi menjadi 3 golongan, antara lain golongan 1 merupakan ganja, opium, dan tanaman koka, golongan 2 morfin dan alfa-prodina, golongan 3 yang merupakan narkoba jenis lainnya, yaitu ada jenis narkotika yaitu narkotika alami yang merupakan ganja dan koka, narkotika semi-sintetis yaitu morfin, heroin, dan kodein, narkotika sintetis amfetamin dan dexamfetamin. Bab 2, masalah dan faktor permasalahan. Seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dimulai pada tahun 2021, fenomena penggunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin mencemaskan. Saat ini sekitar 1,3 juta di Indonesia menjadi pecandu narkoba. Di Jakarta misalnya, hingga bulan Agustus 2002, tercatat secara resmi 30 orang tewas akibat overdosis narkoba. Dilihat dari aspek usia yang pecandu narkoba, mereka adalah remaja berusia antara 15 sampai 20 tahun, serta 70% diantaranya berasal dari golongan menengah ke atas. Berikutnya, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kelompok usia 10 sampai 59 tahun pada tahun 2004 mencapai 1,75%, meningkat pada tahun 2008 sebesar 1,99% dan mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan mencapai 2,2% pada tahun 2011. Data BNN menunjukkan pengguna di kalangan siswa sekolah menengah pada tahun 2004 terdapat 18.000 orang dan naik menjadi 73.253 orang di tahun 2007. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% dan sekitar 921.695 orang. Pada tahun 2010 dinyatakan bahwa penggunaan narkotika dan psikotropika menunjukkan bahwa pada remaja usia sekolah menengah pertama,
sebanyak 6.859 orang. Pada sekolah menengah atas atau disingkat SMA sebanyak 14.986 orang. Dan pada usia perguruan tinggi sebanyak 975 orang. Berikut adalah faktor penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor predisposisi atau disposing factor. Yang kedua, faktor pendukung atau enabling factor. Yang ketiga, faktor penguat reinforcing factor. Faktor predisposisi merupakan yang meliputi pengetahuan, sikap siswa, aspek kepribadian, dan kepercayaan. Faktor pendukung meliputi faktor ketersediaan narkoba dan media massa. Faktor penguat meliputi faktor keluarga, faktor teman sebaya. Yang merupakan menurut Ratnasari pada tahun 2018. Menurut Fatima, selama masa remaja, banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menentukan jati dirinya atau identitasnya untuk kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernafas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi atau need of achievement yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Yang keempat, atau yang terakhir, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis hal sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, peran orang tua dalam perkembangan remaja. Fase perkembangan menunjukkan bahwa orang tua adalah guru pertama dari seorang anak dan yang mengontrol fase perkembangan sampai remaja dan dewasa. Sehingga orang tua biasanya mempunyai berbagai cara dan strategi untuk berkomunikasi dengan anaknya. Karena keluarga berfungsi sebagai wahana untuk berkomunikasi, mendidik, mengasuh, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya. Peran orang tua sangatlah penting dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan anak remaja. Peran orang tua tersebut harus melakukan komunikasi, pengasuhan, dan kontrol sekaligus. Orang tua harus mampu beradaptasi dengan kondisi pengasuhan yang harus dijalani akibat perubahan peran dan beban tugas mengasuh anak. Selain itu, orang tua juga memiliki kondisi emosional yang khusus seperti kekecewaan dan kesepian karena terpisah atau kehilangan pasangannya. Hal inilah yang biasanya menghambat komunikasi antara orang tua tunggal dengan anak dalam proses pengasuhan. Peran pengasuhan merupakan peran pendorong perkembangan sosial, emosional, dan intelektual dari anggota keluarga. Menurut Lintang Citra Kristiani pada tahun 2010. Dukungan orang tua merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial dan ikatan-ikatan sosial tersebut menggambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara emosional dalam kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan, maka segalanya akan terasa lebih mudah. Orang tua membentuk hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari stres. Yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, dan timbul rasa percaya diri yang kompeten. Menurut Kumalasari dan Ahyani pada tahun 2011. Bab 3 merupakan pembahasan yang terakhir yang saya ingin bahas. Kematian adalah resiko utama dari penyalahgunaan jenis-jenis narkoba dan masih banyak lagi dampak negatifnya bagi pengguna. Banyak sekali dampak penyalahgunaan narkoba bila dirinci satu persatu. Kebanyakan berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam pembahasan ini akan diungkapkan dampak penggunaan narkoba dalam dua aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek sosial. Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap penggunaannya dan sangat merusak masa depan yang bersangkutan.
Bila ditinjau dari dampak aspek pribadi, dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba diantaranya gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan syaraf pusat, paru-paru, dan masih banyak yang lainnya. Pemberian pola komunikasi orang tua ke anak, di mana materi ini mensimulasi kesadaran orang tua dalam membangun dan menjadi partner dalam berkomunikasi pada anak. Menurut Aliyah B. Purwakania Hasan dari jurnal Reza pada tahun 2016, metode pengasuhan anak dibagi atas dimensi penerimaan dan dimensi penuntutan. Dimensi penerimaan menunjukkan sejauh mana orang tua dapat memperlihatkan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Sementara dimensi penuntutan menunjukkan sejauh mana orang tua mengikat atau menuntut anak-anaknya. Dimensi ini memperlihatkan 4 jenis cara pengasuhan orang tua yang meliputi pola asuh, otoritatif, otoriter, permisif, dan tidak terlibat. Lebih lanjut, Hasan dikutip dari Reza pada tahun 2016, menerangkan bahwa pola asuh otoritatif merupakan gaya pengasuhan yang fleksibel, di mana orang tua memberi anak otonomi, namun berhati-hati menjelaskan batasan yang mereka harapkan dan memastikan anak untuk mengikuti pedoman ini. Selanjutnya, rekonstruksi remaja bermental positif. Menurut Gunarsa, ada 3 upaya dalam menghadapi kenakalan remaja, termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di antaranya, yang pertama upaya preventif, yang kedua upaya represif, yang terakhir upaya kuratif, dikutip dari Reza pada tahun 2016. Upaya preventif atau pencegahan diawali dari ruang lingkup keluarga. Hal ini menjadi penting karena seorang remaja tumbuh dan berkembang serta mendapat pendidikan awal berasal dari keluarga. Dikutip dari Reza pada tahun 2016. Upaya kedua, yaitu represif, bertujuan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat. Dalam hal ini, upaya memberantas penyalahgunaan narkoba pada remaja. Upaya yang ketiga, yaitu kuratif, merupakan upaya rehabilitasi atau memperbaiki akibat perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. Demikian tugas yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam belajar karakter building. Saya Heri Ramadan mengucapkan terima kasih.